Ketua Umum PBB, Yusril Iza Mahendra menyampaikan isi percakapannya dengan salah satu tokoh yang mengatakan, Pilpres mendatang merupakan Pilpres sayang anak. Meski bernada guyon, Yusril melihat ucapan ini merefleksikan kegentingan kondisi Indonesia saat ini. Sebagai pembuka materinya, Yusril menyampaikan hasil percakapannya dengan seorang tokoh yang tidak disebutkan namanya. Yusril menceritakan, perbincangan ini terjadi beberapa minggu lalu. Beliau bilang, "Ril, ini Pilpres sayang anak," ucap Yusril Iza Mahendra dalam diskusi OTW 2024, menakar Pilpres pasca putusan MK, Jakarta, Selasa, 17 Oktober 2023. Awalnya Yusril tidak paham dengan istilah tersebut, ia pun bertanya pada tokoh tersebut dan segera mengerti apa yang dimaksud. Kita lihat bahwa, pertama, Pak SBY mencalonkan anaknya AHY, sayang anak, kata Yusril. Kemudian, Ketum PBB ini juga menceritakan soal permintaan dari istri mantan Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid, Sinta Wahid yang disebutkan meminta Prabowo Subianto untuk menjadikan Yeni Wahid sebagai wakil presidennya. Yang ketiga, ya Gibran, sayang anak, ucap Yusril lagi disambut tawa para peserta diskusi. Yusril pun terlihat hanya mengangguk-anggukan kepala usai menceritakan perbincangan soal Pilpres sayang anak ini. Ia berkelakar kalau dirinya dan kebanyakan orang tidak akan paham rasanya berada di posisi yang diuntungkan karena tidak pernah menjadi anak presiden. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Satrio, sahabat saya, Abdir Amsari, saudara para wartawan. Beberapa minggu yang lalu saya bertemu dengan seorang tokoh bangsa kita ini. Beliau bilang, ini Pilpres sayang anak. Saya bilang, apa yang dimaksud Pilpres sayang anak ini? Nah, yang pertama adalah bahwa Pak SBY jawabkan sayang anak. Kedua, Ibu Sinta minta kepada Pak Prabowo supaya Yeni Wahid jadi Wapres, sayang anak. Yang ketiga, ya Gibran, sayang anak. Ya saya bilang ya beruntung orangnya pernah jadi anak presiden. Kita ini nggak pernah jadi anak presiden, jadi ya nggak dalam posisi diuntungkan. Ya ini guyon-guyon bisa serius karena menimbulkan implikasi yang luar biasa di bidang hukum dan politik yang terjadi, terutama dalam beberapa hari sekarang ini. Kita semua sudah cermati putusan MK kemarin, dan bagi saya tidak mudah untuk bersikap, tapi ya bukan tidak mudah ya. Bagi saya harus mempunyai satu sikap karena memang saya seorang akademisi di bidang hukum tata negara, politik juga filsafat, dan tapi di lain pihak juga terlibat secara aktif dalam proses-proses politik, khususnya proses pencalonan presiden dan wakil presiden sekarang ini. Mudah-mudahan saya tetap konsisten dengan guru-guru saya dulu. Saya belajar dari Syahrir, saya belajar dari Nasir. Seorang cendekiawan itu tidak berkhianat kepada prinsip-prinsip yang dia pegang teguh. Walaupun dia terlibat dalam politik, tapi langkah-langkah dan keputusan politiknya itu tetap konsisten, berdiri tegak di atas nilai-nilai akademik dan keceriaan yang dia miliki. Mudah-mudahan saya akan tetap seperti itu. Banyak orang yang terkecoh, termasuk saya, termasuk juga Pak Amsari dan putusan MK yang pertama. Saya mengatakan anggapan MK akan terjadi di Mahkamah Kehormatan tidak terbukti. Ya. Dan seterusnya, MK masih tetap menjadi lembaga yang menjaga konstitusi. Tapi sampai pada putusan keempat, tiba-tiba kita semua agak terhenyang. Dan itu sudah merupakan sepertinya sebuah kejutan besar dan sebuah antiklimaks terhadap 3 putusan yang ada sebelumnya. Bagi saya putusan yang terakhir ini problematik. Walaupun kalau ditanya kepada kita para yuris, yang berlaku dari sebuah putusan pengadilan itu yang mana?
kita pasti mengatakan yang berlaku itu adalah diktum putusan. Tapi tentu diktum putusan itu kan adalah muara dari pertimbangan-pertimbangan yang ada sebelumnya dan mengalir seperti air dari hulu mengalir ke muara. Tapi kalau kita telah dengan mendalam, putusan ini tidak mengalir dari hulu, dari hilir sampai ke muara. Dan boleh saya katakan putusan ini mengandung satu cacat hukum yang serius. Putusan ini bahkan mengandung satu penyelundupan hukum. Karena putusannya mengatakan mengabulkan sebagian, kemudian pasal 169 yang dimaksud itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45 kecuali dimanai pernah menjabat atau sedang menjabat dalam jabatan yang dipilih melalui pemilihan termasuk kepala daerah. Tadi sudah disinggung sama Pak Ansari bahwa kalau kita lihat putusan ini memang bukan putusan bulat. Ada dissenting opinion, ada concurring opinion. Kalau dissenting itu memang dia tidak setuju dengan putusan. Ya. Jadi waktu saya pertama kali jadi Menteri Kehakiman itu mengintroduksi adanya dissenting opinion itu dalam putusan pengadilan. Termasuk ketika saya ikut menyusun undang-undang Mahkamah Konstitusi itu. Dissenting dia berbeda. Kalau ada putusan, kemudian ada dissenting itu ditaruh di bagian daripada putusan itu sendiri dan nanti dilihat skornya berapa. Karena hakim MK itu 9, kalau 4 dissenting, 5 setuju dengan diktum putusan, maka diloloskan, walaupun hanya perbedaan pasal. Sekarang dalam putusan nomor 90, putusan keempat MK kemarin itu, ya ada 4 hakim dissenting, ya, dan kemudian ada 2 concurring. Artinya kalau dissenting seperti dikatakan oleh Pak Ansari tadi, dissenting itu putusannya itu sama, cuma argumen putusannya itu berbeda. Ya. Jadi seperti itu. Jadi dia contohkan orang mau pergi ke Senen, tujuannya sama, tapi satu muter jalan Salemba Raya, satu muter jalan Senen lewat itu Patung Patani. Tujuannya sampai ke Senen juga. Jadi kalau concurring opinion, ya walaupun argumennya berbeda, dianggap setuju dengan putusan. Maka putusan itu bisa jadi 5-4. Ya. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.